Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Saudara, kita bersama Jagung Santri, sajian utama Aula Media Televisi, dan kali ini kita akan membahas persoalan keluarga dan dalam kaitannya dengan suasana atau masa-masa pandemi COVID-19. Bersama kita kali ini Dr. Ivan Rofian, MKP, Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga LKK Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita perlu ngobrol-ngobrol tadi dokter. Iya. Ini kita suasananya kan suasana penuh keprihatinan karena kondisi pandemi. Kami pengen ngobrol-ngobrol soal tentu saja terkait dengan kemaslahatan keluarga, artinya keterkaitan dengan bagaimana menjadikan keluarga kita itu tetap aman dalam kondisi COVID-19 ini. Terima kasih Gus Riyati atas waktu, juga teman-teman dari AMTV, Aula Media Televisi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi pandemi, ya, kalau lebih saya identikan bukan cuma pandemik ya, tapi bencana. Kenapa kok saya katakan bencana? Karena nggak milih-milih, kaya, miskin, muda, tua, pinter, nggak pinter, kayak gitu, pejabat atau bukan, bisa kena. Sehingga kategori bencana sudah masuk. Dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia mengalami yang namanya bencana COVID-19 ini. Jadi dan sudah pada hitungan, kalau boleh saya katakan, kalau kita dunia mulai terpaparnya itu Januari, berarti ini kan sudah masuk dalam fase 8 bulan ke-8 kan, dan ini lumayan membuat pusing semua. Terlepas pusingnya gimana? Ini nggak nampak. Nah ini kan. Sumbernya ini nggak nampak. Sumbernya kita nggak boleh mengatakan musuh, karena itu juga makhluk Allah kan gitu. Dan ini salah satu bentuk ujian Allah, sayangnya Allah kepada kita diuji seperti ini. Dan kalau ini kita berhasil melewati ujian ini, ya otomatis derajat kita tambah, kita menjadi manusia yang dilaukan. Karena banyak sekali riset-riset juga akan dilakukan di sini, banyak hal. Jadi persoalan ini adalah berawal dari persoalan kesehatan. Kesehatan yang melebar kemana-mana karena apa? Tidak segera selesai. Pemimpin dunia dibikin salah prediksi semua. Amerika yang begitu besar, Cina juga, Singapura, semuanya dibikin tidak berdaya oleh makhluk yang namanya coronavirus yang tipe 19 ini. Jadi luar biasa, ini menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah dengan ciptaannya yang begitu mini kelihatan, tapi bisa memporak-porandakan semuanya. Kembali lagi pada konteks bahwa bencana ini sudah melebar kemana-mana. Jadi pada sendi-sendi kehidupan yang lain, bukan hanya di kesehatan, segmen kesehatan yang diserang, tapi juga mengalami segmen yang lain, sektor yang lain, sektor kehidupan yang lain, sendi-sendi kehidupan yang lain juga mengalami pergolakan sampai dengan mengalami krisis. Mungkin yang dari keluarga, ya nggak jauh lah, ekonomi, yang tambah lagi pendidikan. Ini juga mengalami krisis akhirnya. Dokter, lebih spesifik kalau selama ini kan dalam Kuliatul Khamsah itu ada anjuran untuk menjaga keselamatan diri, dok. Nah ini kalau konteks
di LKK gimana soal mewujudkan itu berupa imbauan atau dalam nanti? Iya, karena ini penyakit menular, bukan penyakit yang ngapunten, karena sesuatu hal yang itu tidak bisa ditularkan. Berarti kalau penyakit menular dari satu bisa ditularkan ke yang lain. Terlebih lagi inang dari virus ini adalah manusia. Nah, manusia bisa berpindah-pindah kemana saja karena adanya mobilitas, komunikasi, kontak sosial. Itu kan juga mobilitasnya tinggi, sehingga rentan sekali berpindah dari satu manusia ke manusia yang lain. Berarti arah berpikir kita bukan hanya pada keselamatan diri, tapi juga keselamatan orang lain. Itu kita sebagai hablum minannas harus berpikir seperti itu. Berarti konteks berpikir kita, ketika kita melindungi diri sendiri, maka orang lain juga terlindungi. Ya minimal lah kita menggunakan APD, dalam hal ini masker. Itu yang harus kita sosialisasikan masif, diedukasikan kepada masyarakat. Iya, tapi kadang juga agak ini dokter. Iya, apalagi ahli hisab ya. Iya. Nah makanya itu dibutuhkan edukasi. Iya. Dibutuhkan edukasi bahwa proses yang tadi dikatakan tidak hanya menyangkut diri kita, tapi juga keselamatan orang lain. Itu harus berpikirnya ganda kita. Iya. Jadi nggak egois ya dokter ya. Iya, berpikirnya kan ya gitu ya. Iya. Pak Yai. Ya. Jadi kita harus memikirkan yang kiai lewat kiai dokter double ya. Jadi berpikirnya bahwa kita itu bukan keselamatan diri, keselamatan orang lain, khususnya anggota keluarga kita. Anggota keluarga kita ada anak, ada istri, ada orang tua di situ. Maka minimal kita ikut menyelamatkan diri kita dan keluarga. Nah, segmennya nanti meluas lagi masyarakat, tetangga, lingkungan sosial yang lain, lingkungan kerja juga bahkan. Itu gitu. Jadi protokol kesehatan itu menjadi acuan utama pegangan kita dalam bersosialisasi, dalam berinteraksi, dalam kehidupan yang sudah pemerintah menetapkan kita harus menuju pada adaptasi yang normal. Dokter, ini kadang ini kebutuhan untuk bahan-bahan pokok sehari-hari itu kan kita masih terbiasa dan kita nggak bisa menghindari komunikasi secara langsung. Artinya datang secara langsung ke pasar ataupun ke tempat-tempat keramaian kerumunan. Sementara ada anjuran untuk menahan diri kalau nggak begitu penting untuk tidak ke luar rumah. Gimana sebenarnya yang terjadi? Jadi ini memang butuh kehadiran negara secara penuh juga, dan perlu digarisbawahi bahwa negara ataupun pemerintah tidak bisa menyelesaikan ini sendiri. Dibutuhkan peran aktif dari masyarakat. Dalam hal ini organisasi-organisasi kemasyarakatan dan keumatan itu sangat dibutuhkan peran sertanya. Dalam hal ini khususnya Nahdlatul Ulama. Peran di sini lebih sekupnya kalau umpama di lingkungan keluarga ya lembaga masyarakat keluarga berupaya untuk beberapa webinar sudah kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat. Oh betul betul. Ya, seminar, terus kemudian sosialisasi. Dan yang terbaru kita kemarin sudah mendirikan rumah kemaslahatan keluarga di Kabupaten Tulungagung. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh PJ-PJ yang lain sehingga sisi manfaat itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena dari bencana COVID sendiri ada yang terdampak langsung, ada yang terdampak tidak langsung. Yang terdampak langsung siapa? Ya pasien itu sendiri ketika sudah sembuh, keluarga ketika pasien itu meninggal. Ini kan dampak-dampak langsung yang bisa dirasakan oleh keluarga. Dalam hal ini lingkup terkecil adalah dari lingkungan itu sendiri. Lingkup kecilnya adalah keluarga. Ini dampak langsung. Ada yang dampak yang tidak langsung. Karena apa dampak? Kok ada dampak? Karena regulasi yang diterbitkan atau dimunculkan oleh pemerintah. Itu salah satu contoh, saya ambil salah satu contoh yang mudah adalah proses pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh. Ya, ini kan problem tersendiri. Ini kan kebijakan pemerintah, kan gitu. Pemerintah mengeluarkan, sekolah-sekolah lakukan daring, pembelajaran lewat jarak jauh. Ini banyak dirasakan
terkaget-kaget pasti, otomatis. Nah dari proses terkaget-kaget itu kan butuh pendampingan. Ya ini peran kita di situ. Makanya kita harus mungkin memunculkan wadah konkretnya apa? Ya berupa rumah. Dan di situ nanti bisa untuk menjadi pendampingan masyarakat, khususnya para ibu, para umi, para bunda, untuk bisa berkonsultasi. Karena nggak semuanya ngapunten punya HP juga, nggak semuanya punya pulsa, kan gitu. Nah dengan adanya ini harapan kita, ya kemarin saya sampaikan kepada teman-teman PJLKK Kabupaten Tulungagung, kita nggak bisa bergerak sendiri, tapi kita harus melibatkan khususnya lembaga-lembaga di lingkungan NU sendiri. LKK dalam hal ini kalau itu menyentuh proses pendidikan, maka yang harus kita jawil atau kita ajak untuk bersinergi adalah LP Ma'arif. Juga bisa IPB, NU, IPNU, bisa karena nyangkut SDM. Nah yang bimbing situ siapa nanti? Mungkin adik-adik PMII yang ada kelonggaran waktu, kan gitu. Jadikan tempat KKN. Banyak hal yang itu banyak manfaatnya ketika rumah itu bisa dimaksimalkan. Kemaslahatan keluarga. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal untuk contoh PJJ yang lain. Di samping itu nanti pada proses endingnya juga bisa untuk lebih fokus pada anak yatim duafa, terus kaum duafa, juga anak-anak terlantar, sehingga menjadi media ataupun wadah lebih memunculkan, mencari bibit-bibit juga bisa dari situ kan, bibit unggul. Ya, kita nggak tahu dari ngapunten kalau kita katakan dari serpihan pasir-pasir yang berserakan itu kita nggak tahu ada intan pergian, kan ibaratnya seperti itu. Jadi proses ini harus kita lakukan karena Pak, dampak dari bencana COVID ini sangat luar biasa. Karena apa? Masalah kesehatannya belum selesai. Apa sih sebenarnya? Ya ini obat. Obatnya kan belum secara khususnya vaksin lah. Vaksin. Dan ini kan butuh proses riset. Dan itu kan tidak bisa dalam proses cepat. Kenapa? Perlu nyari virusnya. Benar nggak ini yang kita tangkap atau yang kita ambil adalah virus COVID-19 gitu. Kalau bukan, ya salah kan sistemnya kan gitu kan. Nah, habis itu dikembangbiakkan. Prosesnya banyak panjang. Sampai pada proses clinical trial diuji cobakan mulai dari masjid sampai pada manusia itu sendiri. Dan kalau melewat ini uniknya riset tentang obat itu gagal di satu tidak bisa dipakai. Satu orang aja karena untuk clinical trial ini. Ya menarik dokter ini soal temuan-temuan dalam hal antisipasi virus 19. Saudara, kita lanjutkan sesaat lagi. Saudara, kita masih bersama Dr. Ivan Rofian, Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga PWNU Jawa Timur. Dokter, tadi kita ngomong soal rumah kemaslahatan keluarga ya. Iya. Ini dalam masa-masa pandemi ini yang problem itu yang seolah-olah ibu yang selama ini punya aktivitas di dapur, kemudian ada yang ibu kerja ini harus mendampingi anak selama proses belajar mengajar mereka karena harus ditempuh lewat daring. Iya. Ini enggak membebaninya ini loh dokter yang jadi problem. Memang setiap ibu, setiap bunda, kesiapannya itu beda-beda. Iya. Ada yang mungkin sudah siap karena SDM-nya sendiri. Ada yang mungkin nggak siap. Ya. Nah ini kan perbedaan ini kan merupakan salah satu indikasi munculnya problematika di tingkat keluarga. Karena itu tadi dampak, saya bicaranya dampak yang tidak langsung. Kenapa nggak langsung? Karena memang tidak ada langsung berhubungan dengan COVID, kan gitu. Karena kebijakan yang menopang untuk penanganan COVID, khususnya di bidang pendidikan, maka keluarlah kebijakan dengan proses daring tadi.
ini kan muncul problematika. Ya, bisa jadi ibu yang solehah tidak punya HP, bukan berarti dia karena tidak mampu membeli, kan gitu kan? Ada sesuatu yang mudarat. Iya, ada yang seperti itu, kan gitu. Tiba-tiba harus berkecimpung di situ, kan gitu. Ada juga yang memang nggak ada HP. Lah, rumah kemaslahatan keluarga dibayarkan nanti. Mungkin ada yang kayak Gus Riyadi dari Aula menghibahkan, kita dapat sponsor. Nah, kita hibahkan di situ HP 1 gratis. Nah, ini kan bisa dimanfaatkan. Ketika ada salah satu ibu, waduh, gimana nih? Anak saya harus proses daring, proses pembelajaran ini nggak ada HP, gimana? Oh iya, ke situ ke rumah kemaslahatan keluarga, bisa dipinjami HP. Juga wifi gratis, kan gitu kan? Nah, ini kita lagi mengkonekkan dengan pemangku kebijakan di lokal, juga donatur yang di lokal, karena pemerintah tidak bisa sendiri. Iya, dalam kondisi gini ini kan pentingnya sifat-sifat kedermawanan sosial, dokter ya. Iya. Yang bersusah tadi bukan hanya susah karena kemiskinan, tapi karena kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya menopang kelancaran proses pendidikan juga dibutuhkan. Dokter, selama ini LKK sendiri kan sudah ada program-program untuk penataan manajemen keluarga. Sejauh mana, dokter, yang sudah disampaikan ke masyarakat? Kita pernah mengadakan pelatihan manajemen keuangan keluarga. Manajemen keuangan. Iya, bekerja sama dengan Pegadaian. Ada beberapa titik di Jawa Timur kita adakan pelatihan semacam TOT. Itu di ada beberapa titik ya. Surabaya masuk juga. Nah, mudah-mudahan dari hasil itu bisa dimanfaatkan pada masa-masa seperti ini. Iya. Nah, itu sudah pernah kita lakukan jauh hari sebelum terjadinya. Berarti kan paling tidak itu bagian dari tindakan preventif ya. Preventif sebelum proses saving gimana sih bisa menata keuangan itu yang bagus, tersistematis, berkala, tidak boros. Itu sudah kita lakukan. Nah, ini dampak-dampak ini problematika akhirnya muncul satu aja. Kita nggak usah terlalu melebar mana. Pendidikan aja yang pertama karena ini menjadi sesuatu problem yang itu sangat berat bagi seorang ibu, khususnya ibu-ibu yang ngapunten, dulunya tidak di situ, keahliannya tidak di situ, kan gitu. Dipaksa untuk bisa ngajari matematika, padahal dulu waktu sekolah itu yang paling dibenci masalahnya. Ini kan sesuatu hal yang Nah, akhirnya ide-ide teman-teman LKK itu muncul. Oh iya, Dirani. Lah nanti kan ada kesulitan. Waduh, ini saya nggak bisa matematika. Oh, ada rumah kemaslahatan keluarga. Di situ. Nah, kamu pergi ke sana ya. Nanti gitu. Ini HP-nya dibawa. Nah, ini kan persoalan-persoalan problematika yang kita berusaha untuk bisa mencarikan solusi. Kan gitu. Ya ringan. Tapi kan ini menjadi suatu manfaat yang luar biasa ibu-ibu, bahkan juga mengurangi titik stres. Ngapunten. Kalau ini sampai terjadi stres karena beban itu ibu sudah masak, membersihkan rumah, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, terus ditambah lagi sebagai guru yang dia tidak siap sebagai guru, kan gitu kan. Akhirnya yang muncul adalah beban psikologis. Nah, kalau sudah beban psikologis itu stres nanti ngapunten akan menyebabkan terjadinya gangguan psikologis juga sampai depresi. Kalau pada diri sendiri mungkin depresi itu, tapi kalau pada anak akan memunculkan kekerasan pada anak. Ini kan dampak turunan. Iya, ini dari dampak yang tidak langsung. Ada dampak-dampak turunan, salah satunya tadi kan gitu. Nah, ini kan itu mungkin dibutuhkan secara teman-teman juga, teman-teman PJLKK juga mungkin insya Allah akan bekerja masif, sinergi. Nah, kebetulan PWNU kan sudah membentuk komite penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Saya pikir harusnya tidak hanya pada pemulihan ekonomi, tapi psikologi mental itu juga harus masuk dalam. Atau nanti ada divisi untuk itu? Ya, ada divisi yang nanti mengatur itu. Jadi proses kerjanya memang
banyak hal yang harus ya lebih manfaat ke keumatan. Kalau kaitan atau support dari pihak-pihak di luar untuk program-program LKK ini sejauh ini gimana? Alhamdulillah support dari kerjasama ya, mungkin ditambah lagi dengan kondisi sekarang ini kan mungkin lebih banyak via online, karena apa, kontak langsung juga nanti berisiko juga, kita nggak tahu si A si B nya itu karier, pembawa atau bahkan pada kondisi yang sakit, ini kita nggak tahu. Jadi ibaratnya ngurangi kumpul-kumpulan. Itu yang mungkin kita juga rapat-rapat saya kira lebih efektif atau lebih tepat lewat daring. Efisien kalau dan lebih fokus kadang dokter kalau daring itu. Ya ada plus minusnya, semua ada plus minusnya. Dokter, kalau terkait kegiatan yang dulu LKK kan juga mengadakan pelatihan untuk menolak berita-berita hoax gitu dokter ya. Nah, sementara selama ini kan itu sudah, katakan masyarakat sudah teredukasi untuk menjauhkan dari hal-hal yang berita bohong dan lain-lain, otomatis menahan diri di dalam memegang HP atau gadget. Nah, sekarang harus difungsikan untuk pendidikan gitu ya. Ini sejauh ini anak-anak ini kan kadang mengalami kejenuhan dokter. Ketika belajar, katakan dalam satu kelas daring itu mengalami kejenuhan. Nah, antisipasinya gimana? Ya, ini kan makanya dibutuhkan pendampingan yang memang ekstra intens ya, dari anggota keluarga. Ya, mungkin si ibunya karir, itu ayah ibunya karir. Nah, ini kan mungkin yang dampingi kakek neneknya atau anggota keluarga yang lain, atau justru antar saudara ini saling bekerja sama. Nah, ini kan perlu ada teamwork kan. Yang saya tahu gini, kalau keluarga itu berada misalkan itu, dan kemudian ibu ini sebagai wanita karir bisa mengundang privat dari. Nah, ini problemnya ini warga Nadiyin ini kan lebih banyak pada ekonomi bawah. Dan seharusnya itu pemerintah bagaimana sih dokter? Ya, makanya peran dari rumah keluarga maslahat di situ juga ada peran. Gitu loh. Makanya terus butuh sinergis dengan apa? Dengan IPPNU, dengan IPENU, dengan PMII, adik-adik PMII. Untuk itu tadi menggantikan privat itu tadi ya berjamaah terbatas. Kan gitu kan? Gitu. Juga tidak harus kerjasama membawa adik-adik yang PMI, yang mahasiswa sini. Dia tidak harus datang ke situ, tapi dari lewat televisi bisa komunikasi, lewat laptop. Ada kesulitan yang online siapa kan nggak harus ada di tempat juga. Kita juga harus bisa. Nah, ini dalam proses untuk pembenahan itu gimana rumah kemaslahatan itu lebih inovatif dan kreatif dan interaktif. Itu kan, masa-masa ini memang kita memasuki peradaban baru ya dokter ya. Ya, sama sekali yang sebelumnya kita nggak membayangkan ya kalau hal itu kemudian terjadi ya. Dokter, kalau problem yang selama ini di masyarakat itu dalam kaitan tentang keluarga itu soal kesehatan, pendidikan, kemudian ekonomi masyarakat tuh perlu penopang ya dokter ya. Nah, penopang ini saya kira program-program kita juga nggak bisa berharap program pemerintah, tetapi bagaimana sinergi LKK dengan lembaga-lembaga NU yang khususnya yang menangani bidang-bidang ekonomi. Tetapi jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan di selanjutnya. Saudara, masih bersama Jagong Santri, sajian utama Aula Media Televisi, dan tamu kita kali ini Dr. Ivan Rofian. Dokter, ini
yang selama ini kerjasama dari lembaga kemaslahatan keluarga dengan lembaga atau institusi di lingkungan NU Jawa Timur sendiri bagaimana, dokter? Ya, alhamdulillah kita dengan teman-teman lembaga yang lain berusaha untuk saling menopang, saling menopang karena ini dalam itu keluarga besar. Karena kita tidak menganggapnya ini kompetisi. Karena itu bolehlah kejar-kejaran untuk mendapatkan kalau meminjam amal soleh nggak apa-apa. Kalau meminjam istilah sudah jadi memang kita butuh karena kita pada tusinya yang ada kita lakukan ketika memang itu menyangkut nanti pendidikan. Ini kan kita cuma ini problematika keluarga kita tampung. Terus sarananya gimana? Ya kita butuh sarana. Nah yang punya sarana siapa? Mari. Kita jawil, perkulu kita jawil kan gitu. Kita kalau, kok yo tanya, ini milik bersama, bukan hanya milik LKK. Ini milik nanti semua. Itu yang harus kita tekankan, ekosektoral kita nggak boleh dikedepankan. Karena ini apalagi dalam masa seperti ini harus saling bahu-membahu. Ini dalam keluarga besar. Jangankan dalam berbangsa, keluarga berbangsa ini. Jadi kita harus berpikir lebih luas bahwa ini masalah umat yang dihadapi oleh dunia. Indonesia juga sama. Indonesia tidak boleh terus berpikir hanya untuk Indonesia. Karena apa? Kita punya tetangga yang mungkin bisa minta bantuan ke kita. Begitu. Jadi otomatis kita sangat membutuhkan sinergisitas dengan berbagai lembaga yang lain, baik itu di dalam lingkungan keluarga besar NU, Nahdlatul Ulama, atau juga yang lain. Jadi persoalan ini dihadapi oleh umat semuanya. Dan kita kalau nolong kan nggak mungkin terus milih-milih. Ini ada stempelnya bintang 9 enggak lah, kita para dawuh muassis kan mendirikan NU itu tidak hanya untuk nabi, tidak hanya untuk keluarga besar NU, tapi ke masyarakat secara bahkan saudara yang non-muslim. Itu juga ajaran pakem yang kita berbangsa, toleransi itu selalu diajarkan oleh guru kita. Dokter, selama ini Dokter Ivan kan juga aktif di Dewan Masjid, dokter ya, sebagai jajaran sekretaris di Dewan Masjid Pusat. Ini saya ingin mengaitkan antara tadi pembinaan di dalam keluarga. Nah, dalam keluarga sendiri kan saya kira anak-anak kita juga dan kemudian anggota keluarga kan berjamaah di masjid pada saat-saat sembahyang itu ya. Nah, sejauh ini gimana, dokter? Protokolnya, dokter, penerapan protokolnya. Jadi kalau Dewan Masjid itu kan yang diurusi kan benda matinya. Masjidnya ya. Bukan orangnya kan. Kan itu. Ini harus luruskan dulu kan. Masjid itu kita kan yang ngurusi adalah masjidnya, tempat ibadah itu. Memakmurkan masjid. Adapun persoalan pada ranah amal masing-masing jamaah itu sudah ada ranah organisasi yang mungkin sampai pada tataran MUI lah dalam fatwa nanti. Tapi untuk masalah yang dihadapi oleh masjid, kita sudah mulai dari awal terjadinya COVID ini, Dewan Masjid sudah melakukan gerakan kemanusiaan yang cukup intensif, masif, tapi tersistematis. Tersistematisnya lewat organon-organon kita yang di bawah wilayah, daerah, kabupaten, kota. Itu kita distribusikan bahkan sampai tingkat masjid agung. Kita lakukan apa itu? Penyemprotan. Penyemprotan disinfektan sudah kita lakukan. Terus pendistribusian disinfektan, karbol kita lakukan. Itu bukan bantuan berkelanjutan, tapi hanya stimulan. Stimulan itu apa? Untuk memaju swadaya masyarakat sendiri bahwa ini pentingnya ini. Jadi menstimulasi gerakan.
umpama bersih-bersihnya tiap Jumat. Nah, ini lebih intens lagi, mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali dibersihkan. Untuk apa? Menghindari mata rantai penyebaran virus itu lewat klaster masjid. Kan gitu. Kita kan menjaga itu supaya apa? Masjid tidak menjadi klaster penularan COVID. Ya, otomatis kita dari awal sudah melakukan himbauan kepada masjid-masjid, kita kirimkan lewat pengurus daerah, pengurus wilayah, lewat pengurus daerah, bahkan kecamatan. Untuk apa? Menjaga betul mulai social distancing sampai terlaksananya protokol kesehatan. Apa? Kita memang di masjid ya pasti cuci tangan. Pasti itu, pasti itu, nggak usah. Terus kita himbau, tolong sebelum masuk masjid cuci tangan. Kita itu memang niatnya ibadah, nah ibadah diwajibkan untuk bersuci, kan gitu. Nah, ini banyak hal yang memang kita harus lakukan, khususnya ini sedikit melenceng dari tugas saya di LKK ya. Ini di masjid. Terbaru kita adanya dampak problematika sampai tingkat keluarga itu, terbaru kita himbau kepada masyarakat untuk swadaya, bahkan apa? Masjid berwifi. Oh, masjid berwifi. Masjid berwifi. Kenapa kok itu? Ya, di samping juga ikut memakmurkan masjid, kan gitu. Masjid juga tidak mati, ngapunten. Tidak mati jamaahnya dengan aktivitas. Karena apa? Dari sejarah pun kita sudah belajar bahwa masjid itu pusat dari peradaban kegiatan. Sampai politik pun dibicarakan di masjid. Kan ngoten. Tapi tidak berpolitik di masjid kan gitu. Tapi diskusi-diskusi itu sudah banyak hal, bahkan sampai pada keumatan, ekonomi keumatan. Juga berangkatnya juga dari masjid. Nah dari itu prinsipnya kan, kalau kamu pengen dimakmurkan masjid, ya makmurno masjid dulu. Kita makmurkan masjid. Karena apa? Pasti dampaknya akan ke kita lagi, kita akan dimakmurkan oleh masjid. Iya kan? Ekonomi, di situ kita bangkitkan lewat masjid. Otomatis sekitar juga ikut merasakan apa? Barokahnya, tetesan barokahnya pasti akan dirasakan, kan gitu. Nah, ini kita coba untuk sosialisasikan karena apa? Ada problematika pembelajaran ini dan ini sangat masif ini. Nah, ini harapan kita juga ikut apa? Ikut peduli. Kalau memang pemerintah nggak bisa, oke lah kita bantu kan gitu, balik gitu. Nah, LKK sudah bergerak dengan rumah maslahatan keluarga. Ini ditunjang lagi dengan masjid berwifi. Alhamdulillah ini kan masjid kita itu terbanyak di dunia. Di Indonesia. Indonesia itu punya masjid terbanyak, terbesar di dunia. Mungkin hitungan kalau umpamaan nggak bisa kita deret, mungkin 1 juta. 1 juta. Makanya Raja Salman ketika di Indonesia ya terherannya bisa. Kita cuma karena apa? Kita bukan masjid pemerintah. Itu yang harus kita garis bawahi. Umat sendiri. Kebanyakan umat Islam Indonesia itu mendirikan atas dasar swadaya dan swakelola masing-masing. Masyarakat berdikari dengan sumbangan, dengan donasi, itu sehingga masjid terbangun, masjid terbentuk. Ini yang membedakan dengan negara yang lain yang didirikan oleh pemerintah, diatur oleh pemerintah. Mungkin ini justru lebih mudah. Nah, lebih mudah daripada tempat kita di Indonesia. Karena apa? Pemerintah tidak punya saham lah, ibaratnya saham di situ. Sehingga apa? Segala sesuatunya harus dilakukan komunikasi yang saling istilahnya saling nggak ada tersinggungan lah, padahal nggak ada komando, saling gitu ya. Jadi ini loh masalahnya, ini mudaratnya, diambil yang gimana. Dan ini dengan masjid berwifi kan sudah terkonek dengan rumah kemaslahatan keluarga, kan konek kan, gitu kan. Kalau terkait kita ini kan kalau biasanya di masyarakat kita keluarga muslim itu selain sekolah umum ya tadi sekolah umum ditempuh dengan daring. Nah sekarang kalau yang anak-anak kita yang ke TPG dokter, itu apakah juga lewat daring atau ke musola atau ke masjid? Ini harus kita
pahami bahwa proses-proses ini dibutuhkan inovasi, interaktif, ya kan, kreatif, ini kan gitu. Ya, ini makanya kita butuh itu seperti itu mungkin. Mungkin ustadzanya nggak bisa hadir di situ, makanya di wifi itu perlu wifi multifungsi di situ kan, dengan apa? Dengan menjaga jarak kan gitu. Mungkin yang dilakukan TPQ di masjid mungkin cuma 10 orang dengan jaga protokol seperti itu. Tapi yang lainnya bisa dari rumah. Kan gitu kan. Jadi mungkin deres bahasa kita waktu deres di rumah. Jadi setoran. Kan gitu kan. Jadi jangan sampai kegiatan-kegiatan khususnya amal soleh itu terganggu oleh ujian ini. Seperti itu bisa kita hadapi. Inilah kita nanti akan mencapai yang namanya manusia yang ulil albab. Kalau dalam konsep sejarah kan ada challenge and respond gitu kan. Ada tantangan yang kita lebih makanya insya Allah nanti menaikkan derajat kita. Dokter, terakhir ini kita sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak, tetapi keterbatasan waktu juga Dokter Ivan kita tadi menyita waktunya dan kami mengucapkan terima kasih. Tapi pesan terakhir, artinya pesan penutup ya, bukan terakhir, tapi penutup untuk ini terhadap keluarga Nahdiyin kita. Bagaimana Dok? Saya hanya bicara bahwa ini COVID-19 ini bukan hoax. Itu yang harus kita sampaikan terus-menerus dan tiada hentinya. Nggak usah terjebak ini Dokter. Konspirasi. Ini nyata-nyata memang kita hadapi dan nyata-nyata sudah membawa korban sampai dengan meninggal, bahkan sampai tenaga medis kita. Maka dari itu saya hanya memberikan saran dan himbauan yang sifatnya ini agak penekanan bahwa tolong tetap lakukan protokol kesehatan itu sampai pada tingkat keluarga, minimal dengan satu memakai masker, baik itu di dalam rumah, sosial ketika ngapunten merasakan bahwa kondisi kita kurang fit dan itu Bapak Ibu capek terus bersin ya udah kita pakai masker, kita biasakan. Tapi ya tidak selalu kalau dalam rumah kondisi fit itu. Terus yang kedua tetap menjaga gerakan masyarakat. Yang itu. Jadi cuci tangan. Ini akronim baru. Ini programnya Kemenkes yang sudah lama dan baru menjadi hal yang fardhu ain ketika terjadi ini. Dulu kan sangat diabaikan masyarakat. Jadi cuci tangan itu hal-hal yang memang menjadi program Kemenkes untuk masyarakat. Jadi kalau dulu PHBS lah, perilaku hidup sehat dan bersih. Jadi itu harus kita terapkan sampai pada tingkat keluarga. Itu jaga jarak. Tadi seperti panduan bahwa keluar ada perlunya. Sekarang sudah ada belanja online yang memang bisa dilakukan dengan online, kita lakukan dengan online. Bila tidak, ya sudah kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting kalau mau ke pasar, ya tetap pakai masker, keluar rumah pakai masker. Terus dari singgungan, terus ketika pulang, ya sudah diganti aja. Ganti baju, mandi, kalau bisa mandi, ya mandi. Sehingga apa? Juga ini yang terkontaminen sudah tersingkirkan, bisa kita eliminasi, bisa kita lakukan pembersihan. Sehingga apa? Ketika kita berinteraksi dengan anak-anak kita, putra-putra kita insya Allah sudah ikhtiar untuk bersih diri. Itu dan saya tekankan kita hormati, kita lakukan betul-betul menjaga tenaga medis, jangan sampai ada lagi yang tertular. Lah kok tertular ada lagi? Ya karena pasien semakin berdatangan. Nah pasien berdatangan kan dari masyarakat. Untuk itu saya mengirim masyarakat ini loh protokol kesehatan sehingga apa? Tenaga medis kita bukannya bertambah malah berkurang. Ini yang harus kan. Pasiennya bertambah, tenaga medisnya berkurang. Karena apa? Berjatuhan kena COVID. Ini kita harus betul-betul bahu membahu
membantu tenaga-tenaga medis yang berjibaku dengan COVID-19 secara langsung. Sehingga kita juga ikut membantu mereka supaya tidak terpapar. Ya. Semakin banyak yang kena COVID, otomatis semakin memperberat kondisi medis kita. Waktu untuk istirahat berkurang, waktu untuk interaksi dengan pasien akan bertambah, dan untuk waktu yang interaksi semakin bertambah akan meningkatkan resiko untuk terpapar pula. Jadi gitu. Jadi kita utamakan budaya keselamatan untuk diri kita dan orang lain. Jadi safety culture harus betul-betul kita tingkatkan minimal di keluarga kita. Gitu. Ya, menarik sekali, dokter. Kami mengucapkan terima kasih. Dan saudara, kita akan ketemu lagi di kesempatan yang berbeda, dan Jagong Santri akan menemui dengan topik dan tamu yang lain. Sekian, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.